Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat tugas video ini untuk memenuhi tugas akhir akuntansi UMKM berbasis teknologi kelas 3. Perkenalkan, nama saya Sylvia Avanti Anggun Puspasari, NPM 5200111099 dari Prodi Akuntansi. Untuk soal yang pertama adalah jelaskan perbedaan sistem pencatatan persediaan periodik dan perpetual. Dalam akuntansi terdapat dua macam metode dalam pencatatan persediaan. Yang pertama itu persediaan periodik dan yang kedua adalah dengan metode perpetual. Kita bahas dulu yang metode periodik atau metode fisik, yaitu metode dengan menghitung jumlah persediaan akhir di suatu proses periode untuk melakukan pembayaran. Kemudian untuk metode periodik ini tidak menyimpan catatan yang rinci tentang barang yang tersedia. Sementara pencatatan penjualan barang dilakukan dengan cara mendebit akun kas atau piutang dan mengkredit akun penjualan. Kemudian metode perpetual adalah metode dengan mencatat semua pembelian dan penjualan barang dagangan langsung dalam akun persediaan. Pencatatannya juga dilakukan terus-menerus atau kontinu untuk setiap transaksi yang terjadi. Dalam menentukan biaya pokok penjualan, dilakukan setiap kali penjualan terjadi. Untuk metode perpetual, lakukan pencatatan aktivitas keluar masuk persediaan dan harga pokok penjualan ketika transaksi penjualan terjadi, sedangkan metode periodik tidak mencatat harga pokok penjualan saat terjadi transaksi penjualan. Untuk pertanyaan yang kedua adalah jelaskan siklus akuntansi suatu perusahaan secara detail dan lengkap. Siklus akuntansi yang pertama adalah analisis transaksi, di mana analisis transaksi ini adalah mengidentifikasi dan memastikan transaksi dengan suatu kebenaran suatu transaksi dan pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua, mencatat transaksi ke jurnal. Mencatat transaksi ke jurnal ini disebut dengan penjurnalan, dibagi ke dalam debit dan kredit. Harus dilakukan berurutan dan teliti agar didapat jumlah debit dan kredit dengan besar yang sama. Kemudian yang ketiga adalah memposting ke buku besar dan memindahkan data transaksi ke buku besar. Buku besar ini adalah kumpulan dari akun-akun laporan keuangan. Tahapan ini bertujuan untuk memudahkan akuntan dalam pengecekan ulang. Kemudian yang keempat adalah menyusun neraca saldo yang berisikan daftar saldo dari masing-masing akun. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Apabila terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan kesalahan dalam neraca saldo, maka harus melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian ini. Kemudian, yang keenam adalah neraca saldo yang disesuaikan. Dibuat berdasarkan neraca saldo sebelumnya dan juga jurnal penyesuaian. Membuat neraca saldo yang disesuaikan ini dengan memperhatikan jurnal penyesuaian sebelumnya. Jika sudah benar, maka bisa berlanjut ke tahap selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya ini adalah membuat laporan keuangan. Di laporan keuangan terdapat laporan laba rugi, perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca. Kemudian untuk tahap yang terakhir, posting dalam jurnal penutup rekening laba rugi. Di tahap terakhir ini, membuat neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca ini terdapat aset, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian yang di dalam laporan laba rugi terdapat pendapatan, laba, dan beban. Sekian penjelasan video singkat dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata dan
Kurang dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.